nggak menggunakan PDAM padahal teman-teman menggunakan PDAM itu nanti menyebabkan teman-teman akan didiskualifikasi. Nah, demikian merupakan bagian penjelasan terkait. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan memberikan informasi singkat terkait dengan data rumah, pengisian tabel atau kolom data rumah dalam proses pendaftaran KIP kuliah. Nah, kerap kali teman-teman di sini ada sumber air utama. Sumber air utama itu ada kemasan, PDAM, sumur atau sungai atau mata air ya. Nah, untuk teman-teman yang dalam kolom ini, teman-teman harus memperhatikan secara saksama. Karena biar bagaimanapun, kalau teman-teman mengisinya pada PDAM, nah teman-teman harus meminta struknya. Kalau misalnya dalam meminta struk untuk pembayaran PDAM 1 bulan itu dapat berapa? Struk ini buat apa? Yaitu buat membuktikan bahwa teman-teman itu antara golongan mampu atau tidak, dalam kondisi banyak air atau tidak. Nah, itu teman-teman menjadi prioritas. Bukan berarti teman-teman ketika mengisi PDAM takut ya, karena takut nggak ada struk dan sebagainya, teman-teman berbohong. Padahal ini tidak dibenarkan teman-teman. Dalam pengisi PDAM, teman-teman kalau misalnya menggunakan PDAM untuk mendaftar ke IP kuliah, itu harus teman-teman tuliskan dan bawa juga, minta juga struk pembayarannya 3 bulan terakhir. Itu untuk apa? Nanti ketika wawancara, seleksi wawancara, itu di bawah struk itu. Kita menggunakan PDAM Pak, kebetulan di rumah kami yang kami tempati pada saat ini itu sangat susah air, jadi kita menggunakan PDAM untuk per bulannya PDAM segini gitu ya. Nah, ini juga nanti berhubungan dengan kalian menggunakan luas bangunan dan lain sebagainya. Itu menjadi pertimbangan ketika teman-teman akan mendaftar KIP kuliah. Intinya kalau dalam sumber air utama PDAM, teman-teman harus menyertakan struk 3 bulan terakhir, dan ketika mengisi PDAM siapkan aja struk tersebut karena dalam tahap wawancara nantinya ada pertanyaan tersebut ya teman-teman Radar Edukasi. Nah, itu merupakan langkah atau tutorial terkait dengan pengisian data rumah dalam proses pendaftaran menu dalam KIP kuliah. Itu sebenarnya ini akan berpengaruh ya teman-teman ketika ngisi PDAM sumur sungai ini, meskipun ada elemen ngisinya asal-asalan, jangan asal-asalan karena ini ada tanda bintangnya yang artinya itu wajib diisi. Nah, kalau misalnya teman-teman berbohong nantinya ketika ada verifikator dari KIP kuliah, teman-teman kok menggunakan PDAM padahal teman-teman nggak menggunakan padahal teman-teman menggunakan PDAM, itu nanti menyebabkan teman-teman akan didiskualifikasi. Nah, demikian merupakan bagian penjelasan terkait dengan sumber air utama untuk pengisian KIP kuliah. Ini ada dalam data rumah teman-teman ketika mendaftar KIP kuliah itu. Nah, barangkali itu aja video yang bisa kita bagikan. Semoga apa yang kita bagikan ini bermanfaat untuk kalian terkait dengan pendaftaran beasiswa KIP kuliah. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Bye-bye teman-teman.